Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Pohon beringin di Desa Randudowo. Di Desa Randudowo, desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, berdiri sebuah pohon beringin tua. Pohon itu begitu besar hingga bayangannya menutupi sebagian rumah-rumah desa saat matahari terbit. Warga setempat memanggilnya pohon beringin gede. Tidak ada yang berani mendekati pohon itu saat malam tiba. Ada cerita bahwa pohon itu dihuni oleh makhluk gaib. Tetua desa selalu memperingatkan, jangan ganggu pohon itu, jangan dukai. Kalau melanggar, bencana akan datang. Namun kisah itu tidak cukup untuk menakuti seorang pemuda bernama Ardi. Ardi adalah pemuda yang keras kepala dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Ia merasa desa terlalu kolot dengan kepercayaan yang tidak masuk akal. Ia ingin membuktikan bahwa pohon beringin itu hanyalah pohon biasa. Suatu malam saat bulan purnama, Ardi memutuskan untuk menantang keberaniannya. Dengan membawa kapak, ia mendekati pohon beringin itu. Beberapa temannya yang ikut menonton dari kejauhan mencoba mencegahnya, tetapi Ardi hanya tertawa. Aku akan membuktikan kalau ini hanya pohon biasa. Tidak ada hantu, tidak ada kutukan, katanya dengan lantang. Begitu ia mengayunkan kapaknya ke akar pohon, angin dingin tiba-tiba berhembus. Meskipun malam itu sebelumnya begitu tenang. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan, dan burung-burung yang biasa tidur di pohon itu terbang serentak. Ardi berhenti sejenak, tetapi egonya memaksanya untuk melanjutkan. Ia kembali mengayunkan kapaknya, memotong salah satu akar besar pohon itu. Tiba-tiba tanah bergetar, dari dalam pohon terdengar suara geraman berat, seperti suara makhluk besar yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Akar-akar pohon beringin mulai bergerak perlahan, seperti ular yang melata. Ardi terpaku di tempatnya, kapak terlepas dari tangannya. Ia ingin lari tetapi tubuhnya terasa kaku. Dari bayangan pohon itu muncul sosok tinggi besar dengan tubuh hitam pekat, berbulu dan matanya yang merah. Sosok itu melayang mendekati Ardi, yang kini gemetar ketakutan. Wahai manusia sombong, berani sekali kau melukai rumahku. Suara sosok itu bergema, seperti datang dari dalam tanah. Ardi mencoba meminta maaf, tetapi suara tidak keluar dari mulutnya. Sosok itu mengangkat tangannya, dan Ardi merasakan tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dalam hitungan detik, ia terseret ke dalam bayangan pohon, menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya penduduk desa menemukan kapak Ardi tergeletak di bawah pohon. Tetapi Ardi tidak ada di mana-mana. Semua orang mulai berbisik bahwa Ardi telah diambil oleh penunggu pohon. Tetua desa segera memimpin ritual di bawah pohon beringin tua. Mereka membawa sesaji berupa nasi tumpeng, ayam panggang, telur ayam Jawa, dan dupa untuk menenangkan roh penjaga. Dalam ritual itu, seorang dukun yang diundang dari desa seberang mencoba berkomunikasi dengan penunggu pohon. Roh penjaga pohon merasa terganggu. Ia tidak akan melepaskan Ardi.
Tetapi ia berjanji tidak akan mengganggu desa jika pohon ini tetap dijaga dan dihormati. Kata sang dukun dengan suara bergetar. Penduduk desa pun memenuhi permintaan itu. Mereka mendirikan pagar bambu di sekitar pohon dan melarang siapapun untuk mendekatinya tanpa alasan. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka mengadakan doa bersama dan mempersembahkan sesaji agar pohon tetap tenang. Namun cerita tidak berakhir di situ. 3 bulan setelah kejadian itu, pada malam gelap tanpa bulan, seorang warga melihat sosok yang berjalan tertatih-tatih keluar dari arah pohon beringin. Ketika sosok itu semakin dekat, warga mengenalinya sebagai Ardi. Tubuh Ardi kurus kering, matanya kosong, dan kulitnya pucat seperti mayat hidup. Ia tidak berbicara sepatah kata apapun, hanya menatap lurus ke depan. Ketika dibawa ke rumahnya, Ardi tidak menunjukkan tanda-tanda mengenali siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Ia hanya duduk diam di sudut ruangan, menggumamkan kata-kata aneh yang tidak dimengerti siapapun. Tetua desa percaya bahwa tubuh Ardi memang kembali, tetapi jiwanya telah menjadi milik penunggu pohon. Sejak saat itu pohon beringin di desa Randudowo semakin dianggap keramat. Warga desa tidak pernah lagi berani mendekatinya, apalagi mencoba melukai pohon itu. Cerita tentang Ardi menjadi peringatan bagi generasi muda, agar selalu menghormati alam dan kekuatan yang tak terlihat. Pohon beringin itu tetap berdiri megah hingga kini, dengan akar-akar besarnya yang seolah berbisik, menyimpan rahasia yang tidak pernah terungkap. Di malam tertentu, beberapa warga mendengar suara tawa kecil dari arah pohon, seolah-olah ada sesuatu di sana yang sedang mengamati mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.